warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Solihah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik di tema 2, bermain di lingkunganku. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kita sudah baca doa. Nah, kita sekarang tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat ya. Ikutin Bu Guru ya, semuanya ya. Tepuk semangat. Ha. Semangat. Baik, terima kasih Bu Sari, terima kasih Bu Reni. Anak-anak, sekarang kita masuk ke tema 2 dengan judul Bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain Di lingkungan. rumah. Baik, KD-KD yang akan kita pelajari hari ini. Dengan KD pembelajaran yang pertama, melaksanakan aturan di rumah dan tata tertib di sekolah. dengan matematika, menjelaskan bilangan, perkalian, dan pembagian, melibatkan bilangan caca dengan hasil 100. Menguraikan kosakata, keragaman benda dan wujudnya. Nah, anak-anak saleh dan salehah, selamat mengikuti pembelajaran. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kalian. Amin. Amin ya robbal Amin. alamin. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Setelah ini kita akan bertemu dengan Bu Reni. Kedua bertemu dengan Bu Sari. Dan yang ketiga nanti oleh Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah. Kembali lagi anak, kita ke tema 2, subtema 1 ya. Hari ini dengan Bu Reni kita mau membahas bahasa Indonesia anak ya. Subtema 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak, di lingkungan kita itu banyak keberagaman benda, dari warna, dari bentuk, kegunaannya ya. Ada yang berbentuk misalnya lingkaran, segi 4 dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat gambar yang di samping sini anak ya. Kita lihat gambar samping sini. Oke, di situ ada gambar Sayyid dan Salman ya. Kira-kira Sayyid sama Salman itu lagi ngapain nak? Kira-kira ya. Kita sini lihat gambarnya dulu. Lihat, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Sayyid sama Salman lagi ngapain? Oke, di situ banyak sekali benda di halaman rumah Sayyid dan Salman ya nak ya. Oke, di situ ada, dilihat, kalian lihat ada bentuknya bermacam-macam, ya, ada warnanya macam-macam. Oke, sudah lihat? Siap, silakan diperhatikan kembali anak ya. Oke, nah jadi itu adalah contoh dari benda-benda yang ada di rumah Salman, ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Setiap benda itu memiliki ciri-ciri tersendiri, ya. Benda ada yang berbentuk tetap, ya. Benda ada yang berbentuk tetap, ada yang bentuknya berubah-ubah, ada juga permukaannya yang beda-beda. Oke, ada juga yang halus dan kasar. Nah, yang terakhir itu ciri-ciri benda itu ada yang warnanya berbeda-beda. Oke, nah ini nak, ini ya. Ini itu permukaan, contoh permukaan yang kasar, ya. Ini itu contoh permukaan yang kasar. Dan yang ini ada permukaan yang halus, ya. Sekarang Bu Rini pengen teman-teman silakan dilihat, ya. Silakan dilihat benda-benda yang ada di rumah kalian, dari bentuknya, ya, dari warnanya, dari fungsinya apa. Misalnya contoh. Benda di rumah kita contohnya gayung, ya. Gayung itu pasti misalnya di rumah Rifat beda, misalnya di rumahnya Uluan beda, pasti beda-beda nak. Ya, setiap rumah pasti memiliki beda-beda benda. Nah, contohnya kalau gayung kegunaannya apa? Untuk mandi, ya. Kalau gayung itu untuk mandi, itu salah satu kegunaan dari gayung. Warna pun beda, mungkin di rumah Uwan beda, di rumahnya tadi siapa ya, Rifat ya, di rumah Rifat beda juga. Nah itu contohnya ya.
Jadi setiap rumah itu nanti beda-beda dari warna ya, bisa jadi bendanya, bentuknya ya, jadi beda-beda. Nah sekarang kita balik lagi anak ya. Baik solih-solihah, benda sendiri punya sifat-sifat tertentu ya, punya sifat-sifat khusus. Oke, jadi sifat-sifat benda itu ada 3 ya. Yang pertama padat, oke. Yang kedua cair, yang ketiga gas. Nah ini dia ya. Sifat-sifatnya yang pertama itu sifat benda padat ya, ya. Jadi sifat benda padat itu jika dipindahkan ke tempat yang lain itu tidak akan berubah. Jadi ukurannya tetap, bentuknya tetap, tidak akan berubah. Ya, nak ya. Itu sifat dari benda padat. Oke, diingat lagi ya. Sifat dari benda padat itu apa, nak? Tidak berubah, ya. Walaupun dipindahkan kemana aja, dia tidak akan berubah bentuknya. Yes. Oke. Sekarang yang kedua. Sifat yang kedua itu benda cair. Cair. Pasti yang kita ingat tuh apa kira-kira, nak? Bisa air, contohnya ya. Pokoknya macam-macam. Coba kalian pikirkan dulu. Nah, sifat benda cair ini, sifatnya itu adalah mengikuti bentuk wadahnya. Ya, jika misalnya, contoh nih aku udah sebut tadi air ya. Misalnya air aku tuang, ya, air aku tuang di tempat gelas, ya. Nanti dia itu akan berubah sesuai dengan apa, nak? Sesuai dengan wadahnya, ya. Oke, sekarang yang terakhir, yang ketiga ya. Sifat benda yang ketiga adalah gas, ya. Jadi gas itu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Oke, siap. Nah, sekarang soleh-solehah, semua benda adalah ciptaan Allah. Semakin yakin akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga makin bertambah rasa syukur kita. Amin ya robbal alamin. Ya, oke, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman bisa diingat lagi bukunya, dibaca lagi ya. Nanti kita bisa praktek mungkin ya di rumah masing-masing ya. Kalian bisa lihat dari benda padat, benda cair, benda gas itu seperti apa sih? Ya, nak ya, seperti itu. Oke, kita sudahi pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya oleh Bu Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Tadi kalian sudah mengenal wujud-wujud benda. Nah sekarang bentuk-bentuk benda. Kalian pasti tahu bendanya. Benda ini bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Pintar. Dan yang benda ini berbentuk? Ya, benda yang ini berbentuk segitiga. Benda yang ini berbentuk segi empat. Dan benda yang ini persegi panjang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian. Namun, kita terlebih dahulu belajar perkalian. Apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan berulang. Nah, seperti contohnya gambar ini. Pasti kalian suka bermain gambar ini. Ya, pesawat. Ada berapa pesawatnya? 4. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, gambar pada kotak yang kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4. Pesawatnya ada 4. Ada berapa kotak? Ada 2. 1 berjumlah 4. Kotak yang kedua berjumlah 4. 2 dikali 4 sama dengan, kita hitung bersama-sama. 2
dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4. Kita ulang sekali lagi. 4 ditambah 4 sama dengan, ya, berarti ada 2 kotak. Satu kotaknya berjumlah 4. Dan satu kotak lagi berjumlah 4. 2 kotak kita tulis 2. Dalam satu kotak ada berisi 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Hebat. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sari, terima kasih Bu Reni. Anak soleh dan solehah, yuk kita lanjut pembelajaran kita. Tapi sebelum lanjut, Pak Guru pakai apa ini? Pakai masker. Karena tema pembelajaran kita di sini adalah bermain di lingkunganku, bisa di lingkungan rumah, bisa di lingkungan sekolah. Sekarang kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Jadi Pak Guru ingatkan sama teman-teman anak-anak soleh dan solehah, ketika bermain di rumah jangan lupa selalu menggunakan masker. Oke? Nah, nanti jika teman-teman beramai-ramai bermain, tolong juga nanti dijaga jaraknya, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, sekarang karena Pak Yusuf di samping kanan dan kirinya sudah tidak ada siapa-siapa, Pak Yusuf punya 2 pilihan, boleh dilepas, boleh dipakai, tapi enaknya Pak Guru lepas. Hai. Baik, anak soleh dan solehah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita lanjut, tadi Bu Sari sudah menyampaikan materi, Bu Reni sudah menyampaikan materi. Pak Guru sebelum mau masuk materi, Pak Guru mau nyanyi dulu, boleh gak? Kita nyanyi ya, bareng-bareng. Lagunya Topi Saya Bundar. Oke, jadi kita hari ini akan belajar mana yang dinyanyikan kencang atau panjang, nanti ditandai dengan garis bawah. Tapi kalau dia cepat ditandai dengan titik, ya ada di bawah notnya. Oke, kita nyanyi 1, 2, 3. Are you ready? Yes, I'm ready insyaallah. Baik, silakan ikuti Pak Guru. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Ingat ya, bundar begini ya, bukan begini ya. Ulangi. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Jadi topi siapa dong? Topi orang. Iya, betul. Kalau ini peci Pak Guru namanya, pakainya bukan topi ya. Peci Pak Guru bentuknya apa ya? Hah? Iya, nanti dicari ya, PR buat teman-teman. Oke. Baik anak soleh dan solehah, Pak Guru mau mengingat tadi materi yang disampaikan Bu Sari ya. Bermain di lingkungan rumah. Tadi ada bermain apa saja? Engklek, atau pada zaman Bapak dulu disebutnya demprak. Coba tanya sama ibu, sama bapak kalian. Namanya demprak. Engklek itu sama dengan demprak. Terus juga di situ di buku paket kalian bisa lihat bagaimana Salman bermain di lingkungan rumahnya. Ya, Salman, Syahid, dan Sophia dia bermain di lingkungan rumahnya, dilakukan dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar rumahnya. Nah, apa saja contohnya? Contohnya kalian bisa lihat di situ bagaimana Salman memanfaatkan barang bekas yang dia bentuk bisa menjadi segitiga, ya, bisa menjadi juga segi 4, dan bisa juga menjadi bentuk lainnya. Nah, Salman, Sophia, dan juga Syahid pintar memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya untuk dijadikan mainan. Jadi anak soleh dan solehah tidak perlu mahal datang ke toko-toko mainan untuk memberi mainan yang ratusan ribu. Kasihan ayah dan ibu kalian ya. Bukan kasihan apa-apa, kasihan
kalau misalkan kita beli terus 1 jam 2 jam kemudian bosan nggak dimainin lagi, mending ditabung duitnya ya. Baik, anak soleh dan solehah, nanti ketika di rumah tata tertib yang harus dilakukan banyak. Mungkin rumah kalian punya tata tertib dan juga di sekolah kalian punya tata tertib atau peraturan-peraturan. Tapi pertanyaannya, apa itu tata tertib? Ya, apa itu tata tertib atau aturan? Ya, tata tertib, apa itu tata tertib dan apa itu yang disebut aturan? Jadi tata tertib itu sama dengan aturan. Jadi apa itu tata tertib? Teman-teman bisa lihat di sini. Tata tertib adalah peraturan yang sudah disepakati, yang wajib atau harus ditaati ataupun dilaksanakan, termasuk saat kita bermain di rumah ataupun di sekolah. Ya, jadi anak-anak sekalian, kalian ketika bermain harus melaksanakan atau mentaati tata tertib yang ada. Contoh, tadi Bu Sari contohkan permainan engklek. Permainan engklek kita loncatkan 1, 2, kemudian seperti ini ya. Itu dilempar batu. Nah, itu merupakan salah satu tata tertibnya. Nggak boleh main engklek sambil jalan begini, nggak boleh. Dia harus loncat. Tata tertib lainnya yang harus disepakati di peraturan yang ada di dalam permainan engklek, dia harus punya gacoan. Gacoan itu bisa dari genteng, bisa dari batu ya. Kemudian dilempar. Dan tidak boleh curang ketika sudah kena garis, maka dia tidak boleh bermain lagi. Tunggu nanti teman berikutnya salah atau mengenai garis lagi baru ganti. Itu contoh salah satu peraturan yang ada dalam permainan engklek. Nah, teman-teman, anak-anak soleh dan solehah, anak-anak Pak Guru yang hebat-hebat, tadi sudah Pak Guru sebutkan peraturan itu adalah hal-hal yang sudah disepakati atau wajib diikuti dan ditaati dan dilaksanakan dimanapun kita berada. Betul, di rumah. Contoh misalkan peraturan yang ada di rumah, ketika kalian masuk, apa namanya ini? Mengetuk pintu. Cukup mengetuk pintu? Tidak. Apa yang kalian lakukan? Mengucapkan salam. Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tunggu jawaban dari orang dalam rumah. Kalau sudah 3 kali kita memberikan salam di dalam Islam tidak ada yang menjawab, maka kita harus meninggalkan tempat tersebut. Artinya tuan rumahnya mungkin satu tidak ada di tempat, mungkin juga yang kedua tidak ingin menerima tamu. Kemudian yang kedua, kita ketika sudah dijawab salamnya, ketika mau masuk, boleh nggak langsung masuk? Tidak. Peraturan di rumah itu, kalau kalian bermain di rumah teman, tunggu tuan rumahnya mempersilahkan kalian masuk. Ya, jadi nanti ketika sudah assalamualaikum dijawab, kemudian kalian dipersilahkan masuk, silakan kalian masuk. Nah, ketika kalian sudah masuk ke dalam rumah, kalian duduk. Boleh saya izin duduk, Bu, Pak? Silakan. Baru kalian duduk. Tidak boleh sebelum dipersilakan duduk, teman-teman duduk, ya. Kemudian ketika sudah duduk, disediakan makanan, disediakan minuman, boleh nggak langsung ambil? Boleh nggak? Boleh juga, tapi itu tidak sopan. Yang baik adalah minta izin terlebih dahulu. Pak, Bu, boleh saya minum minumannya? Atau Pak, Bu, boleh saya cicipi makanan dan minumannya? Kalau tuan rumah bilang silakan Pak, baru silakan Nak, baru kita boleh minum. Nah, itulah sebagian contoh peraturan yang berlaku di rumah. Bisa di rumah teman kalian, di rumah tetangga kalian, saudara kalian, atau bahkan di rumah kalian sendiri. Dan ada hal yang lebih penting lagi, ketika kita bermain di rumah tetangga atau saudara-saudara kita, ya, kita tidak boleh memasuki ruangan pribadi atau kamar pribadi milik si pemilik rumah. Bahkan di rumah kita sendiri nggak boleh masuk ke dalam kamar ibu atau ayah kita sebelum diizinkan oleh ayah dan ibu kita. Dan jangan masuk ketika selepas maghrib. Jadi harus izin kalau masuk ke kamar orang tua selepas maghrib sampai nanti menjelang pagi itu harus izin. Ya, begitu juga masuk ruangan-ruangan pribadi atau kamar-kamar pribadi milik siapapun harus izin dengan pemilik kamarnya. Dan yang terakhir tentunya adab atau peraturan yang berlaku di rumah, jangan lupa menjaga sopan santun kalian dan menghormati pemilik rumah yang ada. Nah, yang tidak boleh apa? Perhatikan, yang tidak boleh kalian semau-maunya saja.
semena-menanya saja, tidak mau mengikuti peraturan yang ada di rumah, itu tidak boleh. Itu sikap yang tidak baik. Kemudian sama anggota keluarga tidak boleh tidak saling menghormati, harus menjaga sikap, ya harus menjaga peraturan yang sudah disepakati bersama. Nah, anak-anak sekalian, sikap apa saja sih yang tidak boleh dilakukan di rumah ketika kita ada di rumah kita atau di rumah teman-teman kita atau kita bermain di rumah saudara kita? Yang pertama, kita tidak boleh lupa waktu ketika bermain. Ketika terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teman-teman harus sudahi permainannya dan lakukan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai meninggalkan sholat karena keasyikan bermain. Kemudian membantah nasihat orang tua. Nah, sholat dulu, sudah waktunya sholat. Nah, nanti aja bu, masih jam 4, belum jam 5 atau belum jam 6. Nah, itu nggak boleh membantah nasihat orang tua atau siapapun yang mengingatkan kita dalam kebaikan. Kemudian nih, yang terbiasa dilakukan oleh kalian dan tidak boleh dilakukan, yakni bermain HP terlalu lama. Ya, ingat, bermain HP terlalu lama. Kemudian tidur hingga larut malam sehingga ketika subuh bangun kesiangan. Ya, sholat subuhnya bisa jadi jam 6 atau setengah 7. Itu jangan sampai. Kalau bisa bangun 30 menit sebelum azan, kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita berdoa kepada Allah, kita doakan ayah dan ibu kita serta guru-guru kita dan juga teman-teman kita ya. Kalian lakukan di rumah apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sekarang kalian lihat tata tertib sekolah. Apa itu tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah adalah peraturan yang harus dilakukan dan ditaati saat kita berada di lingkungan sekolah. Betul sekali anak soleh dan soleha. Apa saja sih contohnya? Misalkan sekolah sudah buat jam datang pembelajaran, datang tepat waktu, maka kita hadir sebelum jam bel sekolah berbunyi. Kalau sekarang kondisinya karena pandemi kita belajar di rumah, ketika bapak dan ibu guru sudah memberikan kalian jadwal untuk memulai pembelajaran contoh jam 8, bukan berarti kalian harus bangun tidur jam 8, kemudian bersiap-siap jam 8, kemudian kalian mempersiapkan semuanya, akhirnya ribet, akhirnya susah sendiri, menyusahkan orang tua dan juga menyusahkan kalian. Yang bagus bagaimana nak? Ketika kalian dibuatkan jadwal jam 8 kita mulai pembelajaran, kalian harus sudah siap sebelumnya, 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya. Bahkan kita harus siap-siap ketika subuh sudah dimulai sholat subuh. Kita sudah bangun sholat subuh, kemudian kita berolahraga dengan ayah dan ibu kita melakukan sarapan, kemudian kita melakukan olahraga sejenak, kita bersiap-siap. Setelah itu menjelang jam 8, jam 7 bisa kita sholat duha terlebih dahulu, zikir pagi. Nah, jadi ketika jam 8 kita sudah siap. Nah, anak-anak perlu perhatian terhadap itu ya. Nanti tolong diingatkan anak-anak sekalian, tolong ingatkan ayah dan ibu kalian itu, ayah ibu bangunkan saya nanti sebelum subuh, sehingga ketika jam 8 kalian sudah siap ya. Itu salah satu peraturan yang harus kalian lakukan di masa-masa pembelajaran saat pandemi sekarang berlangsung. Jadi tidak boleh belajar jam 8, bangun jam 8, siap-siap jam 8, semua nanti akan terburu-buru. Kemudian memakai seragam sesuai jadwal. Nah, anak-anakku sekalian, kalau di sekolah hari Rabu, hari Selasa, Senin itu punya seragam masing-masing. Nah, Pak, gimana ketika kita belajar di masa pandemi ini? Tetap menggunakan seragam, tapi seragamnya disesuaikan yang sopan, yang pantas, yang baik. Jangan sampai ketika kita pembelajaran masih ada yang pakai baju tidur. Jangan sampai ketika kita pembelajaran masih ada yang menggunakan baju semalam yang kita pakai untuk tidur. Itu tidak akan memberikan manfaat yang besar buat diri kita. Karena ketika ilmu kita akan masuk, pakaian kita baik, pakaian kita bersih, pakaian kita rapi, maka ilmu itu akan senang mendatangi kita. Jadi itu salah satu adatnya anak soleh dan soleh. Lengkap, rapi ya. Kalau akhwat dengan jilbabnya yang cantik, yang anggun, yang bagus. Kalau ikhwan dengan pecinya, dengan seragam kokonya, itu masya Allah itu merupakan hal yang luar biasa ketika itu dilakukan dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, sekarang perhatikan sikap apa saja yang harus dilakukan di sekolah ketika kalian datang. Yang pertama, berdoa ya. Berdoa ketika berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Sudah sampai di sekolah belajar, mau belajar, kita mulai lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selesai belajar kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap momen kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Allah mudahkan urusan kita. Yang kedua, yang dilakukan biasanya tata tertib yang dilakukan di sekolah. Piket sesuai jadwal. Ya. Jadi kan kita nggak masuk Pak hari ini Pak, nggak ada jadwal piket di sekolah Pak. Tetap kalian harus piket membantu orang tua di rumah. Kalau di sekolah kalian belajar untuk sapu, kemudian mengepel, mengambil sampah, memungut sampah, di rumah pun kalian harus lakukan itu. Jadi piket sesuai jadwal kalau di sekolah, kalau di rumah. Sekarang karena pandemi masanya seperti ini, kalian harus lakukan di rumah. Kemudian ini yang paling kalian perhatikan, yang harus dilakukan di sekolah atau di rumah. Tidak boleh ketika bercanda merugikan dan juga melukai orang lain saat bermain di rumah ataupun di sekolah. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus berbicara dengan baik, sopan, santun, tidak berteriak, tidak mengeraskan suara kepada orang tua, tidak mengeraskan suara kepada guru, tidak teriak-teriak ya. Jadi berbicara harus dengan sopan dan baik. Nah, yang terakhir, yang kelima, anak soleh dan solehah bersikap yang sopan dan santun. Akhlaknya, tutur katanya, semuanya itu harus mencerminkan kalau kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Dan anakku sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun ketika kita bermain. Bagaimana lihat kita Salman ketika bermain sama adik-adiknya, ketika Salman bermain bersama saudaranya Sofia dan juga teman-temannya di sekolah. Dia selalu bersikap, berbicara dengan baik, bersikap dengan baik, tidak merugikan orang lain. Kemudian selalu berdoa dan juga menjalankan piket sesuai dengan jadwal. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa sih kita harus mentaati peraturan sekolah atau peraturan yang ada di rumah? Karena tata tertib itu punya manfaat, atau peraturan itu punya manfaat bagi diri kita. Apa saja manfaat bagi kita atau bagi diri kita yang kita dapatkan? Yang pertama, tata tertib itu bermanfaat bagi kita untuk menjaga 1. kenyamanan, 2. kedamaian, 3. keamanan, dan juga 4. kerukunan, baik itu di sekolah dan di rumah. Nah, anak sekalian yang soleh dan solehah, dari pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Sari, kemudian Bu Reni, kita bisa belajar ternyata kita bermain di lingkungan rumah itu bisa dengan menggunakan ciptaan-ciptaan Allah yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan batu yang kita main engklek ya. Kemudian kita bisa bermain hal-hal yang bisa kita dapatkan dari alam, sehingga kita harus syukuri itu semua sebagai pemberian Allah yang luar biasa bagi kita semua, insya Allah. Dan juga tentunya anak-anak soleh dan soleh, ketika kita bermain kita harus menyayangi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dalam bermain. Jangan sampai kita menyakiti ketika bermain bersama dengan sahabat-sahabat kita dan juga saudara-saudara kita. Karena kita adalah Muslim yang harus saling bersaudara, menjaga kedamaian, kenyamanan, keamanan serta kerukunan seperti manfaat tadi mematuhi aturan. Nah, jangan lupa juga ketika bermain tidak melakukan kecurangan ya. Kemudian teman-teman harus menjaga bermain itu tidak menyakiti teman. Pemain harus jujur dan harus saling memperhatikan satu sama lain. Karena sebagai anak soleh dan soleha, kita harus menyayangi, menjaga dan juga memperhatikan saudara-saudara kita. Apalagi ketika kita bermain. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Muslim itu bagi saudara Muslim lainnya adalah saudara. Nah, untuk itu anakku sekalian, silakan bermain dengan baik, silakan bermain dengan tertib, jangan sampai melukai dan juga mencelakai sahabat-sahabat kalian atau teman-teman kalian saat bermain. Saling menjagalah kalian dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya buat kita semua, insya Allah. Dan jangan lupa ketika bermain di rumah tetap menggunakan masker. Ketika kalian bermain di rumah atau di luar rumah, silakan memakai masker dan jaga jarak di antara kalian, insya Allah. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini, anak soleh dan soleha. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang membahagiakan buat kalian semua.
Dan semoga apa yang disampaikan tadi oleh Bapak dan Ibu guru bisa bermanfaat buat kalian dan kita semua insya Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bermain, selamat bermain di rumah. Jangan lupa tetap menjaga jarak dan memakai masker ketika kalian beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.